Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Junita Ibrahim, kelas 12 keperawatan, nomor absen 27. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu dispepsia. Dispepsia merupakan suatu kondisi yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman di perut bagian atas karena penyakit emah atau lambung. Meski begitu, dispepsia bukanlah sebuah penyakit, tetapi tanda gejala penyakit pencernaan yang dialami seseorang. Dispepsia yang dibiarkan terlalu lama bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Faktor resiko dispepsia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang bisa menjadi faktor resiko dispepsia itu merokok, lalu konsumsi obat-obatan tertentu, makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi, lalu pedas, lalu juga meminum minuman yang bersoda atau yang kafein, yang berkafein. Setelah itu, penyebab dispepsia itu yang pertama itu penyebabnya itu merokok, lalu makan makanan yang mengandung banyak lemak, pedas-pedas, itu dapat menyebabkan penyakit dispepsia. Gejala dispepsia seperti apa? Jadi seseorang yang mengidap dispepsia bisa mengalami beberapa gejala dalam tubuh. Contohnya, gejalanya yaitu rasa cepat kenyang saat makan, kembung atau begas setelah makan, timbulnya rasa tidak nyaman di bagian ulu hati, biasanya orang emah ya, di bagian ulu hati, bisa pula disertai rasa sakit atau perih. Lalu ada rasa terbakar, panas di ulu hati, lalu juga mual, kadang-kadang dapat disertai dengan muntah, meskipun hal ini jarang terjadi. Lalu diagnosa dispepsia itu apa? Untuk mendiagnosa dispepsia, dokter akan melakukan wawancara medis seputar gejala yang dirasakan hingga riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini akan dilakukan ketika dokter mencurigai merupakan tanda dan penyakit pencernaan. Pemeriksaan penunjang yang umumnya dilakukan yaitu seperti laboratorium darah, pemeriksaan nafas, pemeriksaan feses, ultrasonografi atau ultrasonografi pada abdomen atau pada perut, endoskopi, pemeriksaan pencitraan atau X-ray atau CT scan. Lalu selanjutnya ada komplikasi dispepsia. Meskipun gangguan pencernaan seperti dispepsia biasanya tak menyebabkan komplikasi serius, tetapi kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas hidup pengidapnya atau yang seseorang yang mengidap penyakit itu. Sebab dispepsia yang diobati akan terus-menerus rasa tidak nyaman di bagian makan, lalu hingga kesulitan menelan. Setelah itu penanganan dispepsia itu seperti apa? Penanganan dispepsia dapat dilakukan secara primer dan sekunder. Secara primer, modifikasi gaya hidup sangat penting untuk dilakukan. Contohnya membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak, makanan yang menyebabkan terjadinya dispepsia itu tadi kan sudah jelaskan, makanan yang mengandung lemak berlebih, lalu makanan yang pedas, makan dalam porsi yang kecil tapi sering dan dianjurkan untuk makan 5-6 kali sehari, membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Jadi tidak boleh terus-terusan meminum kopi karena kopi itu juga mengandung kafein yang sangat tinggi. Lalu menghindari penggunaan atau konsumsi anti nyeri seperti aspirin dan ibuprofen. Anti nyeri lain yang lebih aman bagi lambung seperti paracetamol, mengontrol stres dan rasa cemas. Penanganan dispepsia secara herbal yaitu dengan kunyit 7 gram, lalu jahe 7 gram, daun sembung 7 gram, jinten 2 gram air, 5 gelas, lalu direbus sampai sisa 3 gelas, diminum 3 gelas sehari.
Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang dispepsia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.